kita sudah menerangkannya berulang-ulang bahwa kita punya kebanggaan di Indonesia ini sebagai bangsa di negara Republik Indonesia, bahwa di dunia ini tidak ada negara yang punya kesepakatan antara muslim dan non-muslim sebagaimana contohnya Madinah di zaman Rasulullah SAW. Namanya Piagam Madinah, kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW bersama sahabat bersepakat dengan orang-orang Yahudi dan non-muslim di situ bahwa akan sama-sama menjaga Madinah kalau ada serangan dari luar. Jadi bukan orang beriman aja yang menjaga Madinah itu, orang non-muslim pun, orang Yahudi pun bersedia bekerja sama untuk menjaga Madinah. Lah itu di dunia ini tidak ada negara seperti itu kecuali Indonesia. Indonesia punya kesepakatan itu Pancasila Undang-Undang 45 itu. Nah, jadi kita ini punya kewajiban menjaga Pancasila Undang-Undang 45 sebagai suatu kesepakatan dari muslim dan non-muslim di negeri ini. Jadi kalau kita tidak setuju, kita berdosa. Karena itu kesepakatan para ulama dan orang-orang yang ada di negeri ini. Bangkali dulu itu termasuk PKI juga ikut bersetuju itu. Jadi kita hidup ini harus mempertahankan Pancasila 45 itu sebagai suatu kesepakatan perjanjian seperti Madinah itu, Piagam Madinah. Ini piagamnya Piagam Indonesia. Nah, tapi justru malah Khilafatul Muslimin dianggap justru menentang itu, lalu lucu. Padahal maksud kita itu, apa yang kita maksud seperti itu, maka warga Khilafatul Muslimin itu muslim dan non-muslim untuk menjaga negeri ini bersama-sama. Dan itu setiap orang kita kasih tahu, pejabat-pejabat itu. Kalau ketemu sama kita kasih tahu. Nah, jadi sebagai suatu kewajiban itu, dan sampai kita berdosa. Justru malah karena pengalaman saya sebagai pemimpinnya khilafah itu di masa lalu, itu pernah menjadi pemimpin NII negara Islam. Jadi dianggap itu. Padahal memang saya jarang menerangkan asal usul itu. Kalau orang menduga kita melanjutkan ini itu ada alasan mereka karena saya pernah ditahan di NII. Tapi sebenarnya saya meninggalkan itu sebagai suatu kesadaran waktu dihukum itu. Itu saya oleh Allah itu diutus malaikat tuh, saya diancam neraka itu sampai saya nangis dari habis maghrib sampai subuh tidak bisa tidur. Diancam masuk neraka gara-gara NII itu. Sehingga saya paham, wah ini Islam ini tidak seperti Islam sebelumnya Nabi Muhammad. Kalau sebelum Muhammad tuh nabi-nabi itu pada golongannya masing-masing. Lah setelah Nabi Muhammad SAW ini bukan kepada golongan, kepada rahmatil alamin, kepada seluruh dunia. Maka ini itu suatu kesalahan. Maka saya bertobat, maka saya tinggalkan ini itu begitu suatu kesalahan dan tidak boleh dikembangkan itu mendiskreditkan Islam. Mestinya untuk rahmatil alamin dia bawa untuk negara. Nah, ini justru maka saya tinggalkan ini. Tapi mereka yang tidak ngerti kan, karena kita tidak bicara begitu. Karena seolah-olah bagaimana ya, kok Allah mutus malaikatnya begitu, kita mau jadikan bicara umum, seolah nggak enak. Seolah apa ya, jadi nggak bisa gitu. Yang penting secara ilmiah kita tinggalkan ini itu karena kita tahu salah. Walaupun orang ini itu banyak yang marah juga, dianggap saya pengkhianat. Ya apa boleh buat. Sekarang orang yang menggunakan kesempatan mengira otaknya itu punya nilai politik, justru mendiskreditkan Khilafatul Muslimin itu sebagai suatu yang meneruskan ini. Iya, padahal kita tinggalkan itu justru karena menganggap yang itu salah. Lah inilah yang rancu sekarang itu. Jadi saya dengar orang mereka yang ada di negara itu, pemerintah itu, wah itu memang dia itu pernah dihukum dulu. Jadi seolah kita mau menipu gitu. Kita ini bukan mau nipu, kita ini mau selamat dari dunia sampai akhirat diri Allah masuk surga. Itu yang dicari, bukan mau jadi pangkat, bukan. Nah inilah
Jadi kita sekarang bahkan meragukan, karena negara ini pun sudah ikut pendapat seperti itu, sehingga ada Islam negara. Maka di sini pasal 45 itu jadi Islam Nusantara. Tak kan justru pemerintah yang keliru. Kita tidak mau yang gitu. Dapat Muslimin tidak setuju dengan Islam Nusantara, Islam negara. Tidak ada negara Islam itu. Kalau sebelum Nabi Muhammad ya kelompok masing-masing nabi-nabi itu kan. Setelah Muhammad ini rahmatan lil alamin. Jadi tidak negara. Itulah saya sadar, ya untung saya ditahan dulu, maka saya bisa bertobat atas rahmat Allah. Saya dapat peringatan langsung, jadi salah itu. Nah, jadi sekarang itu justru ini orang-orang pemerintah itu tidak paham, maka harus datang mereka itu ketemu sama saya langsung, jangan dari luar. Jadi kita bisa menerangkannya. Nah, jadi kita sekarang sudah khawatir orang menganggap Pancasila ini, terutama kalau kita sebut itu ada orang-orang tertentu ingin merubah ketuhanan Maha Esa itu dengan ketuhanan bukan yang Maha Esa lagi, tapi ketuhanan yang sesuai dengan budaya bangsa atau apa itu. Kita sudah sekarang itu mengkhawatirkan mereka-mereka ini yang merubah Pancasila itu justru. Maka Khilafatul Muslimin harus disebarkan terus maklumatnya itu supaya orang tidak tertipu. Nah, inilah yang sekarang justru orang belum paham. Maka harus kita tebarkan terus maklumat itu supaya orang jangan tertipu dengan pemikiran-pemikiran bahwa Islam itu merebut negara. Jangan sampai ada begitu. Nah, maka di maklumat itu kan dijelaskan bahwa Khilafatul Muslimin itu justru mempersatukan bangsa Indonesia ini, maka anggotanya non-muslim juga jadi anggota. Karena kita khawatir orang mau berubah Pancasila ini dengan ketuhanan Maha Esa. Udah mulai ada isu tempoh hari dari PDI apa tidak tahu saya, tapi ada informasi itu mau merubah ketuhanan Maha Esa menjadi ketuhanan yang sesuai budaya atau apa itu.